Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI MPDI. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa pasca sarjana administrasi pendidikan yang sempat hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan atau mempresentasikan tugas makalah saya, yakni praktik terbaik dalam rekrutmen dan seleksi pendidikan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Latar belakang: dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, pendidikan memegang peranan penting sebagai fondasi pembangunan bangsa. Kualitas lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang mengelolanya, terutama pada pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan seleksi dalam sektor pendidikan menjadi titik awal yang krusial untuk memastikan terciptanya sistem pendidikan yang efektif dan berdaya saing. Menurut Sutarto 2020, keberhasilan pendidikan bukan hanya ditentukan oleh kurikulum atau fasilitas, tetapi juga oleh kompetensi dan integritas pendidik. Hal ini menempatkan proses rekrutmen dan seleksi sebagai komponen strategis yang tidak dapat dianggap remeh. Sayangnya, dalam banyak kasus, proses ini masih dilaksanakan secara tradisional tanpa mengikuti prinsip-prinsip manajemen modern atau praktik terbaik yang telah terbukti efektif. Penerapan praktik terbaik dalam rekrutmen dan seleksi bukan hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses, tetapi juga menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pemilihan tenaga pendidik. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Rumusan masalah. Makalah ini dapat membahas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan praktik terbaik dalam rekrutmen dan seleksi pendidikan? Yang kedua, bagaimana penerapan praktik terbaik ini di institusi pendidikan, baik formal maupun non-formal? Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi praktik terbaik tersebut? Yang selanjutnya, bagaimana solusi strategis untuk mengatasi tantangan tersebut? Yang terakhir, kelima, apa dampak jangka panjang dari penerapan praktik terbaik terhadap kualitas pendidikan? Kajian teori dan kerangka konseptual. Pengertian rekrutmen dan seleksi, kemudian teori-teori terkait, kemudian prinsip rekrutmen dan seleksi pendidikan. Praktik terbaik rekrutmen dan seleksi pendidikan, perencanaan kebutuhan SDM, desain proses rekrutmen, seleksi berbasis kompetensi, penggunaan teknologi, dan kelima, pelibatan stakeholder. Studi kasus dan analisa. Studi kasus 1, rekrutmen guru oleh Yayasan Pendidikan dan Swasta. Yang kedua, rekrutmen ASN guru melalui P3K. Kemudian analisis SWOT, praktik rekrutmen pendidikan. Kesimpulan, proses rekrutmen dan seleksi dalam dunia pendidikan merupakan tahapan strategis yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia yang berperan langsung dalam pembangunan pendidikan nasional. Rekrutmen dan seleksi pendidikan yang berkualitas merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan arah masa depan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, lembaga pendidikan maupun masyarakat perlu bekerja sama secara sinergis untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, berorientasi pada mutu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen,
Ibu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI MPDI, yang saya hormati teman-teman mahasiswa pasca sarjana administrasi pendidikan yang sempat hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan atau mempresentasikan tugas makalah saya, yakni praktik terbaik dalam rekrutmen dan seleksi pendidikan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Latar belakang: dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, pendidikan memegang peranan penting sebagai fondasi pembangunan bangsa. Kualitas lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang mengelolanya, terutama pada pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan seleksi dalam sektor pendidikan menjadi titik awal yang krusial untuk memastikan terciptanya sistem pendidikan yang efektif dan berdaya saing. Menurut Sutarto 2020, keberhasilan pendidikan bukan hanya ditentukan oleh kurikulum atau fasilitas, tetapi juga oleh kompetensi dan integritas pendidik. Hal ini menempatkan proses rekrutmen dan seleksi sebagai komponen strategis yang tidak dapat dianggap remeh. Sayangnya, dalam banyak kasus, proses ini masih dilaksanakan secara tradisional tanpa mengikuti prinsip-prinsip manajemen modern atau praktik terbaik yang telah terbukti efektif. Penerapan praktik terbaik dalam rekrutmen dan seleksi bukan hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses, tetapi juga menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pemilihan tenaga pendidik. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Rumusan masalah. Makalah ini dapat membahas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan praktik terbaik dalam rekrutmen dan seleksi pendidikan? Yang kedua, bagaimana penerapan praktik terbaik ini di institusi pendidikan, baik formal maupun non-formal? Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi praktik terbaik tersebut? Yang selanjutnya, bagaimana solusi strategis untuk mengatasi tantangan tersebut? Yang terakhir, kelima, apa dampak jangka panjang dari penerapan praktik terbaik terhadap kualitas pendidikan? Kajian teori dan kerangka konseptual. Pengertian rekrutmen dan seleksi, kemudian teori-teori terkait, kemudian prinsip rekrutmen dan seleksi pendidikan. Praktik terbaik rekrutmen dan seleksi pendidikan, perencanaan kebutuhan SDM, desain proses rekrutmen, seleksi berbasis kompetensi, penggunaan teknologi, dan kelima, pelibatan stakeholder. Studi kasus dan analisa. Studi kasus 1, rekrutmen guru oleh Yayasan Pendidikan dan Swasta. Yang kedua, rekrutmen ASN guru melalui P3K. Kemudian analisis SWOT, praktik rekrutmen pendidikan. Kesimpulan, proses rekrutmen dan seleksi dalam dunia pendidikan merupakan tahapan strategis yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia yang berperan langsung dalam pembangunan pendidikan nasional. Rekrutmen dan seleksi pendidikan yang berkualitas merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan arah masa depan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, lembaga pendidikan maupun masyarakat perlu bekerja sama secara sinergis untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, berorientasi pada mutu. Selanjutnya, saran. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dalam makalah ini, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan bagi berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas proses rekrutmen
dan seleksi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, peningkatan kapasitas manajemen SDM pendidikan. Yang kedua, penerapan teknologi digital yang inklusif. Yang ketiga, integrasi nilai budaya organisasi dalam proses seleksi. Yang keempat, audit dan evaluasi berkala terhadap proses rekrutmen. Yang kelima, penyusunan panduan rekrutmen nasional yang adaptif. Yang keenam, kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi dan lembaga sertifikasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah fokus pada pemetaan kualitas rekrutmen di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, saran dan masukan dari teman-teman, terutama ibu dosen, saya sangat butuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.